Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa kurama wal fudala segenap para alim, para ulama wabil khusus sejajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini dihadiri oleh beliau Profesor Dr. Lukman Hakim atau Abah Hakim biasanya rekan indra memanggil beliau. Yang kami hormati Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Beber. Benar ya? Soalnya tadi saya tuh lewat bengkel ternyata saya kira tadi juga lewat rumah ada Kediri tadi kan. Oh sudah sampai Kediri lagi. Yang kami hormati pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, rekan Yusril Iza Mahindra yang tidak dilantik menteri, rekanita Baik Muniah, ya. AKA Nyun Yun, AKA Mumun, AKA Beki, dan semuanya saja tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat hadir dalam rangka pembukaan latihan instruktur dan juga latihan pelatih 1 PW IPNUI PBNU Nusa Tenggara Barat yang kedua. Salawat salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, dengan harapan semoga kita yang hadir di sini, mereka dan rekan kita yang belum berkesempatan hadir di sini tetap tercatat sebagai penerima syafaat beliau baginda Nabi Muhammad kelak di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, atas nama pimpinan pusat tentu sangat mengapresiasi dengan progres yang dilakukan oleh Nusa Tenggara Barat. Progres yang ketika saya awal datang ke sini beberapa bulan yang lalu, angkatannya Safari and the Gang itu. Safari and the Gang. Safarinya ada dua, ada Safari dan Safari. Sudah berjalan dan dilaporkan kepada kami bagaimana kemudian para instruktur dan juga pelatih sampai kemudian ada 10 job dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, instruktur pelatih itu kayak gitu memang. Kalau belum tipes itu berarti belum Kami juga mohon maaf kalau capek itu pasti, kalau nggak mau capek ya nggak usah ikut, kira-kira seperti itu. Sehingga dengan job dalam tanda kutip pengabdian Anda menjadi instruktur pelatih, semoga nanti ke depan akan merasakan apa yang tadi dia sebutkan sebagai barokah. Amin. Yang kedua kalinya PW IPNUI PBNU NTB ini menurut saya kalau tracknya bagus kayak gini, kaderisasi dan lain sebagainya bagus kayak gini. Dulu kalau teman-teman ingat saya pernah menyebut saya ingin ada epicentrum IPNU baru. Jadi apa? Kalau ada agenda nasional, Mas Indra pasti mengalami, Mbak Mun pasti mengalami. Pasti kalimat yang keluar ataupun yang didengar oleh kita itu Jawa. Itu enak Mas di Jawa kan? Itu enak Jawa. Saya yang asli orang Jawa, nyel. Kalau di nyel Jawa nyel. Sampai muak mendengar istilah seperti itu rekan-rekan. Dalam artian enggak marah enggak, tapi lebih kepada kalau memang standarisasi Mas itu Jawa, dan ayo kemudian semangat ini dibawa ke daerahmu dan kemudian bagaimana yang mana yang bisa diduplikasi. Dan NTB dengan gagah beraninya saat itu menghubungi untuk segera mengadakan latih 1 dan juga level 1 saat itu. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Selanjutnya khusus ini untuk para calon instruktur dan pelatih, pintu belum ditutup. Daripada nanti saya sampaikan di forum, lebih baik saya sampaikan di sini agar disaksikan oleh Anda bahwa agak klise
Tapi kalau standarisasinya adalah pernyataan daripada guru-guru kaderisasi saya, kalau kamu ingin jadi instruktur, kalau kamu telah memutuskan untuk menjadi instruktur ataupun pelatih orang yang mengurusi kaderisasi, maka kamu harus siap dengan 3 hal. Yang pertama, kamu harus siap untuk tidak terkenal. Kalau ingin terkenal jadilah ketua. Itu kira instruktur sekarang. Ini kan NTB periodisasinya bagus sekali itu, kaderisasinya bagus sekali itu periode siapa? Bukan instrukturnya siapa? Pimpinan pusat IPB itu periode ini kaderisasinya bagus sekali. Itu periodenya siapa? Bukan ketua kaderisasinya siapa? Tuh. Kalau kata Adnan, kader NU itu ada 2. Ada sopir, ada montir. Mahendra, rekan kita ketua, ini sopir. Ketika kendaraan itu rusak, maka ada kader yang nomor 2, montir. Instruktur pelatih inilah yang kemudian menjadi kader-kader montir. Yang kedua, kamu harus siap untuk melarat. Apa ya? Melarat ada di sini, melarat. Miskin. Karena tidak digaji, Pak. Kita harus akui organisasi kita itu bukan profit oriented memang. Masih mengandalkan proposal oriented gitu. Jadi jangan sampai nanti para instruktur dan juga pelatih mematok tarif. Saya mau mengawal ke Lombok Utara kalau nanti bayar sekian, harus dijemput pakai ini. Kalau ada seperti itu lapor kepada saya, kan saya suruh pakai tawaran. Yang ketiga, ini yang kemudian saat itu saya ketika mendapat omongan ini saya berdebat. Deg itu bahasa Indonesianya apa ya? Deg-degan. Yang ketiga, kamu harus siap mati. Kenapa demikian? Ya kamu nggak tahu di jalan itu ada apa. Guyonannya, teman-teman, kalau di cabang ataupun di BAC masih enak. Kecelakaan, jasad ketemu, Pak. Menurut saya teruskan apa enggak? Tapi kalau instruktur pelatih dari pimpinan pusat, Pak, kalau nanti ada apa-apa, tak berbunga di pantai, Pak. Tapi 3 hal itu yang kemudian harus ditanamkan kepada teman-teman. Tanamkan kepada teman. Dan jangan masukkan konflik di dalam kaderisasi. Betul dikatakan beliau tadi. Jangan masukkan konflik di dalam kaderisasi. Biar murni saja. Murni saja. Kalau kita belajar dari Marsnya Ibni PPN hari ini, kalian sedang dipanggil, wahai pelajar Indonesia, siapkan barisan. Di proses desa selama tanggal 24 sampai 27 itu bertekad bulan bersatu berada di bawah bendera Ibnu PPN. Sehingga nanti goalnya ketika kamu telah selesai melaksanakan pelatihan ini, lagunya IPB Sirna Lagara. Dan jangan mengancam bahwa hari ini gimana tidak, urusi saja kaderisasi, urusan yang lain biar diatur sama ketua dan lainnya. Gitu aja. Saya rasa resource yang ada di NTB ini sudah sangat mendukung untuk gerak seperti itu. Sangat mendukung. Tinggal bagaimana nanti pengijawatannya. Bukan, kita sudah tidak butuh lagi orang yang mampu atau tidak mau, cukup mau atau tidak mau gitu aja. Mau atau tidak mau. Ini yang paling penting. Kalau Anda 10 job, teman-teman saya kasih tahu jadwalnya. Januari, Februari itu kan banyak liburnya ya. Tapi kan dari kaderisasi malah gak libur toh? Sama. Januari saya di Kota Malang, kemudian mana lagi saya lupa sampai baru saja tanggal 20 saya berangkat dari rumah. Saya ke Lakut Jogja dulu, 20, 21, 23 saya langsung ke NTB. Dalam rangka sebenarnya bukan nakal teman-teman, tapi memberikan hadiah terbaik atas ulang tahun rekan Mahendra. Ulang tahun ya teman-teman. Setelah itu nanti pulang. Akhir Januari ada agenda. Februari minggu pertama itu mohon doanya juga Pak. Februari minggu pertama itu ada Lakut di Lamongan. Minggu kedua itu ada Latin di Sumatera Selatan, Palembang. Kemudian minggu ketiga itu ada di Pamekasan Madura dan di Jepara Jawa Tengah.
Kalau ukurannya capek, semua yakin Pak capek Pak. Tapi ini tidak bicara soal capek. Tapi bagaimana kemudian roda organisasi, turbin organisasi ini yang bernama kaderisasi bisa berjalan dengan tema yang sudah sangat sesuai, ekstraksi. Untuk menumbuhkan ruh organisasi bagi saya orang kaderisasi ya adalah kaderisasi itu sendiri. Sehingga tanpa adanya kaderisasi saya ya akan bilang nanti kayak surat Ibrahim ayat 24 itu bahwa akarnya seperti pohon, akarnya kuat di tanah dan cabang-cabangnya nanti sampai ke langit, kira-kira seperti itu. Sehingga nanti ekspektasi saya selaku pimpinan pusat tentu akan sangat tinggi teman-teman semuanya. Pasca Latin 1, Latkol 1 yang kedua ini. Apa? Ketika nanti 2, 3, 4 periode yang akan datang, ya, kalau ada masalah kaderisasi, tidak saya tanyakan kepada rekan Hendra ataupun rekan Mumut. Sehingga nanti kalau rekan Hendra dan juga rekan Mumut tiada, maksudnya demisioner. Maka ya peserta-peserta yang ada di depan saya inilah yang nanti harus menjawab bagaimana nasib kaderisasi ke depan. Terakhir, rekan Hendra nanti silahkan diusulkan ke progres tidak rekan Mumut. Jarang sekali saya mengusulkan ke progres ini. Tapi khusus ini saya berpikir kita butuh BPNU ya. Kita perlu yang namanya rencana jangka panjang organisasi. Mengacu pada pemerintah misalnya ada yang namanya rencana pembangunan jangka panjang. Dengan durasi 20 tahun, rencana jangka menengahnya potong 5 tahunan. Organisasi menengahnya nanti 3 tahunan kalau gitu. Itu penting. Sehingga ukuran sukses itu tidak di periode ini, tapi periode selanjutnya. Periode ini bagus, periode selanjutnya nggak bagus, pasti kita nggak sukses. Dulu tuh di itu ada namanya GHB itu, garis besar haluan organisasi, GBHU. Tapi itu dilupakan Pak. Ini harus dibangun kembali. Jadi ketika saya kemarin mengisi materi dan mengawal struktur di Jogja, saya upgrade materi ini. Langsung keinget gitu, Pak, saya gerak. Kita butuh yang namanya. Kita punya CDP, pasukan elit. Wow, keren Pak. Tahan banting, tahan tawa. Tawa dapat apa nih Pak? Ketawa. Kumisnya juga. CDP itu pasukan elit Pak, jangan hanya dianggap keamanan. Kita punya SRC, Student Research Center. Pernah ketua PWNU Jawa Timur namanya Haikal Ati Zami gara-gara SRC meneliti soal media sosial yang ada di pelajar Surabaya, presentasi di Jeddah di 33 negara Muslim saat itu. Tidak ada lagi. Dari 2018 kita punya STC, Student Crisis Center. Data se-NTB pelajar yang putus sekolah karena faktor A, B, C itu apa dan ada berapa, kemudian SCC itu yang kemudian bergerak harusnya tidak terus telah kosong. Fokus ke lembaganya maksud saya. Dan kita punya media center. Saya sudah direkam. Berjedar jeduk. Sehingga perangkat-perangkat itu kita sudah siap. Instruktur, kamu nanti tugasnya mobilisasi, pemimpin tugasnya lakut sudah orkestrasi. Dua hal ini. Kemudian kalau menurut teorinya Rekat Kasali yang paling berjasa di mobilisasi. Terakhir, sehingga ketika nanti Anda telah mampu melakukan semua hal ini, ya, di posisi manapun itu sudah tidak penting. Kalau konteksnya kan organisasi ya, kader NU itu pantang untuk meminta, tapi kalau dikasih amanah pantang untuk lari. Pesan ayah saya ketika saya memutuskan untuk fokus di perusahaan cuma satu, bukan seberapa tinggi jabatan, tapi seberapa besar kontribusi. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.